Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan itu tentang materi layanan keuangan digital. Yang pertama itu strategi bank sentral hadapi inovasi keuangan digital. Inovasi keuangan digital yang berkembang cepat membawa keuntungan sekaligus tantangan untuk berbagai pihak. Untuk itulah diperlukan strategi yang sesuai untuk menghadapinya, agar tidak tertinggal. Strategi tersebut adalah dengan menerapkan Bank Sentral 4.0 yang akan kita bahas berikut ini. Sebelum itu, ada baiknya kita membahas dahulu tentang apa yang dimaksud dengan keuangan digital itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan inovasi keuangan digital? Inovasi keuangan digital atau yang biasa orang-orang sebut adalah IDK merupakan sebuah kegiatan pembaharuan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital di dalamnya. Ekosistem digital ini sendiri adalah sebuah komunitas atau perkumpulan yang terdiri dari otoritas, penyelenggara, konsumen, dan pihak lainnya yang memanfaatkan platform digital secara bersama-sama demi mendorong IKD yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, pada IDK ini ada beberapa ruang lingkup yang terdiri atas yang pertama itu penyelesaian transaksi, yang kedua itu pengasuransian, yang ketiga adalah pendukung keuangan digital, yang keempat adalah pengelolaan masalah investasi, yang kelima adalah penghimpunan seputar model, yang keenam adalah kegiatan jasa keuangan lainnya. Nah, IKD ini juga berfungsi sebagai wadah pertama untuk ekosistem vintage baru dengan cara menggunakan regulatory sandbox atau mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK demi menilai keadaan proses bisnis, modal bisnis, instrumen keuangan data, dan tata kelola penyelenggaraan. Nah, apa-apa saja produk yang diciptakan oleh perbankan untuk keuangan digital ini? Yang pertama itu adalah uang elektronik. Nah, contohnya ketika kita menggunakan jasa taksi atau ojek online, tentunya kita pernah membayar secara cash atau non-tunai. Hal ini karena kita sudah mempunyai saldo di aplikasi. Nah, hal inilah yang bisa dijadikan salah satu contoh dari penggunaan e-money alias uang elektronik. Saat ini, data penyedia layanan e-money ini sendiri juga cukup beragam. Penyediaannya mulai dari provider seluler sampai dengan intuisi perbankan. Yang kedua yaitu kita masuk kepada rekening ponsel. Apakah Anda hafal dengan nomor rekening bank Anda? Atau nomor bisa dibilang memang tidak mudah dihafal di luar kepala, berbeda dengan mengingat nomor ponsel sendiri. Nah, pada zaman sekarang ini sudah tidak diperlukan lagi menggunakan nomor rekening. Namun, Anda hanya perlu menggunakan nomor ponsel dan Anda sudah bisa membuka tabungan. Layanan ini sendiri biasanya dikenal dengan sebutan rekening ponsel. Rekening ponsel ini pada umumnya telah mengintegrasikan layanan e-money di dalamnya. Selain itu, layanan yang satu ini juga memiliki berbagai fitur lengkap ala rekening pada umumnya. Contohnya saja, seperti sektor atau tarik tunai ATM tanpa menggunakan kartu, transfer dana, atau membayar berbagai tagihan. Selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu tabungan digital. Meski juga sama menggunakan smartphone, layanan digital sedikit berbeda dengan rekening ponsel, e-banking maupun m-banking. Melalui layanan yang satu ini, Anda tidak perlu lagi datang ke bank untuk membuka rekening tabungan. Jadi, kita hanya perlu mendownload aplikasi di Android atau iOS, lalu sudah membuka rekening secara mandiri. Contohnya, dari layanan tabungan digital adalah Cermat dari Bank BTN, dan berbagai jenius dari Bank BTPN. Selanjutnya kita masuk kepada yang keempat, itu Laku Pandai. Nah, ini sepertinya istilahnya agak asing di telinga kita. Layanan keuangan tanpa adanya kantor dalam rangka keuangan inklusif yang disingkat Laku Pandai adalah suatu program yang berasal dari otoritas jasa keuangan demi menjangkau masyarakat yang belum mendapat layanan keuangan.
Tujuannya supaya masyarakat dapat ikut menikmati layanan perbankan tanpa harus pergi ke bank, melainkan melalui agen-agen resmi yang telah ditunjuk sebagai toko kelontong, gerai pulsa, sampai dengan minimarket. Sistemnya sekilas sedikit mirip dengan proses tarik tunai yang umumnya Anda lakukan di minimarket, tetapi Laku Pandai ini memiliki fitur terbilang lengkap seperti tabungan. Selanjutnya, P2P atau peer-to-peer lending. Salah satu manfaat nyata adalah Anda dapat rasakan dari program keuangan inklusif adalah kemudahan dalam melakukan pinjaman uang dari investasi secara online. Nah, untuk penyelenggara inovasi keuangan digital ini ada beberapa OJK yang harus disiapkan. Yang pertama itu salinan dari akta pendirian badan hukum penyelenggara yang dilengkapi oleh identitas kelengkapan data pengurus, penjelasan singkat secara tertulis tentang produk, berbagai data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan IKD, rencana bisnis. Nah, baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan tentang layanan keuangan digital ini. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.